Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap bersemangat meskipun pembelajarannya dilakukan secara online. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mata pelajaran tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, dan subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Dan pada kesempatan hari ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, yaitu gagasan pokok. Yang kedua, gagasan pendukung. Dan yang ketiga, cara membuat ringkasan. Mungkin pada pembelajaran sebelumnya, kalian masih ingat apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Hari ini Ustazah akan mereview sedikit tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta materi baru, yaitu cara membuat ringkasan. Apakah kalian sudah siap? Harus siap ya, meskipun Ustazah tidak ada di samping kalian atau tidak ada di hadapan kalian. Tetap semangat ya. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Dalam sebuah teks atau bacaan termuat yang namanya paragraf. Nah, di dalam sebuah paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat kan? Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok sebagai ide utama bisa terletak di awal kalimat, bisa terletak di akhir kalimat, atau bahkan terletak di awal dan di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kalian bisa lihat bersama-sama. Di sini Ustazah sudah memberikan sebuah cerita yang ada di buku kalian. Kalian bisa melihatnya di sini. Ceritanya tentang bekerja sama dalam keberagaman. Ustazah bacakan ya, kalian menyimak. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa kalen yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Dari bacaan ini atau dari paragraf ini, kalian bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, sudah ketemu atau belum? Kita cocokkan bersama-sama ya. Gagasan pokoknya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Dan kebetulan pada paragraf ini gagasan pokoknya terletak di awal kalimat. Nah, sekarang mana sih yang gagasan pendukungnya? Ini gagasan pendukungnya, yaitu seluruh kalimat yang tertulis setelah kalimat gagasan pokok. Jadi mulai kata sepulang sekolah sampai keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan, di situ disebut sebagai gagasan pendukung. Bisa dipahami? Selanjutnya, kita masuk pada materi baru, yaitu tentang ringkasan. Ada yang sudah tahu apa itu ringkasan? Ringkasan adalah sebuah penyajian secara singkat dari suatu peristiwa atau karangan yang panjang. Dan kalian akan belajar tentang meringkas. Apa itu meringkas?
Meringkas yaitu memperpendek sebuah cerita tanpa mengurangi alur dan pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Artinya, kita bisa memperpendek cerita itu, namun tidak boleh mengurangi alur atau pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Selanjutnya yaitu cara membuat ringkasan. Bagaimana sih cara membuat ringkasan itu? Langkah yang pertama yaitu kalian harus membaca naskah asli dari bacaan. Membaca naskah asli berulang kali hingga kalian paham terhadap isi dari bacaan yang kalian baca, sehingga kalian dapat mengetahui inti dari tulisan yang kalian baca. Langkah yang kedua yaitu mencatat gagasan utama. Dengan membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Dengan gagasan pokok tersebut, kalian bisa menggunakan untuk menyusun ringkasan. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan kalimat baru. Kalian bisa menggunakan kalimat yang baru, tapi sesuai dengan bacaan yang kalian baca. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Kemudian menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Langkah yang keempat yaitu ketentuan tambahan, yang mana dalam menyusun sebuah ringkasan kita dapat menggunakan kalimat tunggal. Mudah sekali kan anak-anak? Ustazah akan memberikan sebuah bacaan, yang mana bacaan ini kita bisa membuat ringkasan secara bersama-sama. Bacaan ini berjudul Bekerjasama dalam Keberagaman. Ustazah akan membacakan ceritanya dan kalian bisa menyimak. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Protestan, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Protestan, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Selanjutnya, kita bisa menentukan terlebih dahulu gagasan pokoknya. Gagasan pokok paragraf pertama yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Pada paragraf pertama ini, gagasan pokoknya terletak pada awal kalimat. Kemudian pada paragraf kedua, gagasan pokoknya terletak di akhir kalimat, yang mana yang bunyinya keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini gagasan pokoknya juga sama, terletak di akhir kalimat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, selanjutnya yaitu ringkasannya. Dari bacaan bekerja sama dalam keberagaman yang kita sudah menemukan gagasan pokoknya, dari gagasan pokok tersebut kemudian kita bisa menyusun kalimat demi kalimat sehingga menjadi sebuah ringkasan. Bisa kalian simak bersama ya, anak-anak.
Ringkasannya adalah Edo beserta kelima orang temannya mendapat sebuah tugas dari gurunya untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Mereka selalu saling menghargai antar satu sama lain. Selain itu, mereka juga hidup rukun dan saling membantu selama melakukan percobaan tersebut meskipun mereka berbeda agama. Jadi mudah sekali kan cara membuat ringkasan? Kalian bisa mencobanya di rumah. Dan tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah adalah membaca cerita di buku paket halaman 110 sampai 111, kemudian mengerjakan worksheet yang telah Ustadzah bagikan pada pembelajaran offline sebelumnya. Selanjutnya, Ustadzah mohon maaf apabila dalam penyampaian materi hari ini ada sedikit banyak kekurangan dari Ustadzah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada pembelajaran offline berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.